Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lamsa SEM MMAK, dosen Prodi Akuntansi Universitas Pamulang Kampus Serang. Saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Akuntansi, khususnya mata kuliah akuntansi biaya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode delivery, interaction, dan assessment pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi biaya dengan bobot 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang teknik pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang luaran yang diharapkan dan metode yang digunakan pada mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah akuntansi biaya merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi Akuntansi. Mata kuliah akuntansi biaya juga mempelajari konsep, metode, dan teknik pengumpulan, pencatatan, penggolongan, serta analisis biaya yang terjadi dalam proses produksi barang dan atau jasa. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menentukan harga pokok produksi, melakukan perencanaan dan pengendalian biaya, serta menyediakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemudian, pembahasan ini juga dalam mata kuliah ini mencangkup klasifikasi biaya, metode penentuan biaya seperti full costing, variable costing, analisis biaya volume laba, serta pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Kemudian, tujuan mahasiswa mengikuti mata kuliah akuntansi biaya adalah untuk memahami konsep, metode, dan teknik pengelolaan biaya dalam proses produksi barang atau jasa. Kemudian, melalui mata kuliah ini juga, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, serta menganalisis biaya guna menentukan harga pokok produksi, melakukan pengendalian biaya, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efektif dan efisien. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 18 pertemuan dengan media daring dan luring. Kemudian berikut topik-topik yang saya akan bahas adalah konsep biaya, sistem informasi akuntansi biaya, analisis perilaku biaya, proses costing, kemudian biaya tenaga kerja, full costing, activity based costing atau aktivitas berdasarkan biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, yaitu metode delivery. Itu penyampaian materi. Penyampaian materi di sini saya menggunakan textbook yang merupakan karangan Wiratna Sujarweni. Kemudian strategi yang kedua menggunakan studi kasus secara individu untuk melatih kemampuan analisis mahasiswa. Kemudian metode yang kedua yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan. Kemudian ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, interaksi di dalam kelas dengan mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan menjawab terkait pembahasan materi. Kemudian saluran lain adalah saya menggunakan sistem mentari, yang dimana sistem ini dalam kampus kami merupakan sistem alat diskusi mahasiswa dengan dosen terkait mata kuliah. Kemudian saya juga membuat grup WhatsApp di setiap mata kuliah yang saya ampu guna mempermudah komunikasi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah metode assessment, yaitu metode yang ketiga, yaitu penilaian saya terhadap mahasiswa pada awal perkuliahan yang kita sepakati antara dosen dengan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai, kemudian memuat bobot penilaian terhadap mahasiswa dengan ketentuan kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah akuntansi biaya secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, sebelum memulai mata kuliah, mari kita mulai mata kuliah ini pagi ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mohon tolong ketua kelas dipimpin doa.
Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sehat ya tadi ya. Sangat bersemangat. Kantong bersemangat kantong. Oke, hari ini kita temanya membahas pertemuan 15 tentang full costing dan variable costing. Nah, sebelumnya kita di minggu 14 kita bahas tentang biaya overhead pabrik, gitu ya. Nah, ada yang masih ingat enggak biaya overhead pabrik itu apa? Permisi Bu. Oh iya, Sri, silakan Sri. Apa Sri biaya overhead pabrik? Jadi kan materi minggu kemarin itu membahas mengenai biaya overhead pabrik. Ya. Jadi biaya overhead pabrik itu merupakan seluruh biaya produksi di luar biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung, yang dimana biaya tersebut itu dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Contohnya itu seperti biaya perawatan mesin, biaya penyusutan mesin, dan sewa pabrik. Gitu. Ya itu ya, biaya overhead pabrik tadi pengertiannya sudah dijelaskan oleh Sri yang kita sudah bahas di minggu lalu di pertemuan 14. Nah sekarang ini juga ada hubungannya dengan pertemuan 15 tentang full costing dan variable costing. Ternyata salah satu unsur dari biaya full costing atau variable costing itu ada biaya overhead juga gitu ya. Nah lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai, silahkan presensi terlebih dahulu. Nah, jangan sampai kalian telat absen, ya. Oke, silahkan di-scan ya. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Sudah ya absennya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran dari pertemuan 15 adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, kalian harus mampu yang pertama menjelaskan konsep full costing dan variable costing. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi unsur biaya full costing dan variable costing. Kemudian yang ketiga adalah menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing dan variable costing. Kemudian yang keempat adalah menganalisis apa sih perbedaannya full costing dengan variable costing, gitu ya. Kemudian pembahasan materinya nih yang hari ini kita bahas ya, ada 5 poin. Nah, yang pertama, pengertian full costing dan variable costing itu apa sih, gitu ya. Yang kedua, tujuan full costing dan variable costingnya apa. Kemudian yang ketiga, unsur biaya yang terdapat dalam metode full costing dan variable costing. Kemudian yang keempat, ada menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing dan variable costing, gitu ya. Yang terakhir adalah kalian mengetahui perbedaan metode full costing dengan variable costing, gitu ya. Lanjut. Ini salah satu pengertian dari full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok yang membebankan seluruh biaya produksi ke dalam produk. Nah, intinya baik biaya yang bersifat tetap maupun variabel digabungkan. Nah, tujuannya apa? Tujuan full costing, tujuannya adalah untuk mengetahui total biaya secara keseluruhan produksi, gitu ya, secara menyeluruh. Nah, sehingga perusahaan dapat menentukan harga jual dan menilai persediaan dan menghitung laba dan ruginya, gitu ya. Nah, di sini ada unsur biaya full costing. Ada 4 unsurnya. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku langsung. Nah, pengertian dari biaya bahan baku langsung itu sendiri adalah bahan atau biaya bahan utama yang digunakan
langsung dalam proses produksi. Jadi yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, jadi nanti tergantung kegiatannya nih, gitu ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu mudah diidentifikasi pada produk, kemudian nilainya besar, kemudian yang terakhir berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, adalah biaya upah kerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan produk. Nah, ciri-cirinya berhubungan langsung dengan produksi, gitu ya. Yang kedua dapat ditelusuri ke produk. Kemudian unsur yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, tadi berhubungan dengan pertemuan 14. Biaya produksi ini, biaya overhead pabrik ini, biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung yang jumlahnya berubah sesuai dengan produksi. Jadi kalau misalnya produksinya 1000, dia juga 1000. Kalau misalnya produksinya 1500, dia nambah jadi 1500, gitu ya. Jadi ini tergantung dari produksinya. Si produksi berubah, dia berubah, gitu ya. Ciri-cirinya naik turun sesuai dengan jumlah produksi. Kemudian tidak bisa ditelusuri langsung ke produk. Kemudian yang unsur yang keempat adalah biaya overhead pabrik tetap. Nah, biaya ini biaya produksi yang jumlahnya relatif tetap, tidak berubah. Walaupun produksinya 1000, 1500 tetap tidak berubah, begitu ya. Ciri-cirinya tidak dipengaruhi oleh volume produksi dalam jangka pendek. Kemudian yang kedua harus tetap dibayar. Contohnya sewa. Nah, itu kan jumlahnya tetap, ya kan, sewa pabrik misalnya. Mau produksinya bertambah, tetap dia tetap biayanya, gitu ya. Kemudian selanjutnya menghitung harga pokok full costing. Nah, di sini dalam akuntansi biaya, si harga pokok produksi ini adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk. Nah, rumus untuk menghitung harga pokok produksi ini adalah rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead ditambah biaya tetap, gitu ya. Nah, untuk mencari HPP per unitnya sama dengan total HPP dibagi jumlah produksi, gitu ya. Kemudian di sini langkah-langkah menghitung HPP full costing adalah yang pertama mengumpulkan seluruh biaya produksi. Berarti kamu mengidentifikasi dulu apa aja sih biaya-biayanya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjumlahkan seluruh biaya. Sudah diidentifikasi, kemudian dijumlahkan. Baru dihitung HPP per unitnya dengan ketentuan jumlah produksinya sudah diketahui, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh kasus full costing ya, tapi ini belum saya jabarkan, ini hanya item per item saja, tadi sesuai dengan unsur yang ada, gitu ya. Contohnya PT Maju Jaya memiliki data sebagai berikut: bahan baku langsungnya 30 juta, tenaga kerja langsung 20 juta, overhead variabel 10 juta, kemudian overhead tetapnya 15 juta. Kalau misalnya diketahui jumlah produksinya 5.000, gitu ya, berapa sih HPP-nya dengan metode full costing dan biaya per unitnya berapa sih, gitu ya. Nah, ini jawabannya. Nah, kan tadi rumusnya adalah ini tinggal ditambahkan saja biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead variabel ditambah biaya overhead tetap. Jadi 30 juta ditambah 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta sama dengan 75 juta. Jadi HPP-nya 75 juta. Kemudian berapa sih per unit HPP per unitnya? Nah, ini
dibagi dengan jumlah produksi. Tadi jumlah produksinya adalah 5.000. Jadi 75 dibagi 5.000 sama dengan 15.000 per unit. Ya, gitu ya. Kemudian di sini ada contoh kasus lagi nih, contoh kasusnya. Tapi di sini saya uraikan tadi yang tadinya cuma itemnya saja, gitu ya. Nah ini saya uraikan. Nah contohnya di sini, kalau di sini kan karena dia produksinya roti, gitu ya, si PT Roti Sejahtera memproduksi 10.000 bungkus roti dengan keterangan biaya sebagai berikut. Nah untuk biaya bahan baku langsungnya ini ada tepung terigu, karena kan tepung terigu adalah bahan utama ya. Jadi masuknya ke bahan baku langsung. Kemudian ada gula pasir, telur, mentega, ragi, susu bubuk. Nah itu total biaya langsung bahan baku langsungnya adalah 30 juta, gitu ya. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah biaya tenaga kerja langsung ini biaya yang tadi berhubungan langsung dengan kegiatannya membuat roti, gitu ya. Nah yang pertama itu ada tukang adonan, tukang oven, sama tukang pengemasan. Ini ada tukang adonan 8 juta, tukang oven 6 juta, tukang pengemasan 6 juta. Jadi total biaya tenaga kerja langsungnya adalah 20 juta, gitu ya. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga adalah biaya overhead variabel. Apa saja sih yang termasuk ke dalam overhead variabel, gitu ya. Nah di sini ada gas oven 4 juta, air produksi 3 juta, air listrik mixer dan mesin 1 juta, gitu ya. Kemudian yang keempat ada plastik kemasan. Ini masuknya ke variabel, overhead variabel. Jumlahnya adalah 10 juta, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada biaya overhead tetap, gitu ya. Di sini yang pertama ada sewa tempat 6 juta, penyusutan oven 4 juta, yang tadi sewa tempat produksi 6 juta, penyusutan oven dan mixer 4 juta, gaji kepala produksi 3 juta. Kenapa gaji kepala produksi masuk di sini? Karena dia gajinya tetap, tidak berubah walaupun produksinya berubah. Kemudian ada asuransi 1 juta, ada internet dan administrasi 1 juta. Totalnya adalah 15 juta untuk biaya overhead tetap. Kemudian untuk mencari HPP-nya tinggal ditambahkan saja, gitu ya. Nah, ditambahkan saja dari sini. Nah, dari sini total biaya bahan baku langsung 30 juta, ditambahkan dengan 20 juta biaya tenaga kerja langsung, ditambahkan dengan biaya overhead variabel 10 juta, kemudian ada biaya overhead tetap 15 juta, totalnya 75 juta. Gitu ya. Lanjut. Oke, ini ada pengertian variable costing. Kalau yang tadi full costing, ini variable costing, gitu ya. Variable costing adalah dalam akuntansi biaya ini merupakan metode penentuan harga pokok juga, harga pokok produksi sama seperti tadi full costing, gitu ya. Hanya saja pada variable costing ini biaya produksinya yang bersifat variabel aja, gitu ya. Yang bersifat langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, kemudian ada overhead tetap. Rumusnya untuk harga pokok produksinya adalah biaya bahan baku langsung ditambah TTKL ditambah BOP variabel ditambah BOP tetap. Kemudian untuk variabel costing ini unsurnya cuma 3, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead variabel, gitu ya. Yang overhead tetapnya tidak diikut sertakan, gitu ya. Dari materi ini ada yang mau bertanya? Ya, apa aja Kak? Zakat mungkin ada yang mau
biasanya digunakan untuk yang perusahaan manufaktur. Tapi kalau yang variable costing ini biasanya digunakan untuk perusahaan jasa produk. Biasanya begitu, ya. Itu ya, ya. Beri tepuk tangan buat Cakra. Lanjut ya. Oke, langsung. Di sini ada kelebihan dan kelemahan tentang full costing dan variable costing gitu ya. Kalau yang full costing, kelebihannya bisa memasukkan semua biaya produksi tetap dan variabel gitu ya. Cocoknya untuk pelaporan keuangan eksternal gitu ya. Dan penetapan harga jual yang komprehensif. Kemudian untuk kelemahannya ini tidak cocok untuk analisis biaya jangka pendek. Memang dia waktunya lebih banyak, jadi harus jangka panjang gitu ya. Kemudian untuk variable costing, kelebihannya memudahkan analisis biaya variabel dan laba kontribusi. Nah, ini cocoknya di sini untuk pengambilan keputusan manajerial gitu ya. Kemudian kelemahannya tidak mencerminkan total biaya produksi secara keseluruhan. Itu ya, itu kelemahan. Lanjut. Nah, di sini saya punya kuis nih. Kan tadi kan sudah dibahas nih antara full costing dengan variable costing. Tadi sudah dijelaskan secara poin-poin dan detailnya. Nah, saya punya kuis nih, siapa yang bisa menjawab? Di sini ada kasus diketahui perusahaan Citra Sukses Makmur ini memproduksi minuman kemasan rasa jeruk sebanyak 10.000 botol selama bulan Juni 2026. Nah, data biaya produksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ada air mineral 2.500.000, gula 8 juta, air produksi 1.500.000, listrik 4 juta, upah operator 10 juta, botol plastik dan tutup 5 juta, gitu ya. Kemudian selanjutnya bahan penolong 2 juta, perisai jeruk 4.500.000, sewa pabrik 4.500.000, jadi supervisor 9.500.000, dan penyusupan mesin sebesar 2.500.000. Gitu ya. Nah, di sini ditanyakan identifikasilah pengelompokan biayanya, mana yang termasuk bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap gitu ya. Silakan diidentifikasi. Nah, kemudian setelah diidentifikasi baru ditentukan harga pokok produksi dengan metode full costing. Nah, saya minta nih 3 orang yang mau maju. Yang pertama mengidentifikasi biaya tenaga langsung sama biaya tenaga kerja langsung. Orang yang kedua menentukan biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap. Kemudian orang yang ketiga adalah menghitung harga pokok produksi dengan metode full costing. Siapa yang kira-kira yang mau maju? Ini saya mau tes nih, kan tadi dijelaskan. Kalau misalnya kuis ini selesai kan berarti penyampaian saya sudah jelas. Ya. Siapa yang mau? Oh ya, para Novia sama Laila. Silakan dimulai dari Farah dulu yang menentukan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, mana yang termasuk ke dalam biaya tersebut gitu ya. Silakan coba kita lihat ya penyelesaiannya sama-sama kita koreksi. Atau ini spidolnya ada 2, silakan boleh Novia. Yang kedua menentukan biaya overhead variabel dan biaya overhead tetap gitu. Nanti untuk Laila menentukan harga pokok produksi setelah ininya selesai gitu ya.
biar kelihatan katanya, karena yang di belakang sudah pakai kacamata. Iya, yang di depan aja pakai kacamata kan ya biar kelihatan jelas. Kelihatan kalau Kak, iya? kuping gigit. Beda rumah. Oke, ya taruh spidolnya di situ. Makasih Farah. Belum dikoreksi. Belum dikoreksi udah. Yang penting bangga dulu. Oke, langsung iya Laila. Tentukan harga pokok produksi dengan metode full cost. Oke, kita lihat ya. Biaya bahan baku langsung kita cek nih, apakah benar jawabannya? Ya. Biaya bahan baku langsungnya ada air mineral 2.500.000, gula 8 juta, perizider 400. Totalnya ada 50.500. Betul ya? Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, mau lanjut? Ini sudah tulis ya. Ada kesimpulan. Nah, sebelum saya yang menyampaikan, ada yang mau memberi kesimpulan? Iya, boleh. Laila, apa kesimpulannya? Boleh. Kalau full costing itu dipakainya buat di perusahaan manufaktur, variable costing buat di perusahaan jasa. Nah, kalau full costing ini fokusnya ke laporan keuangan secara keseluruhan dan lebih ke jangka panjang. Kalau variable costing lebih ke jangka pendek. Oke, betul. Tadi sebagian sudah dijelaskan kesimpulannya oleh Laila. Saya tambahkan kesimpulan dari materi ini, pertemuan 15, full costing berfokus pada total biaya produksi secara keseluruhan. Tadi ada 4 kan unsurnya ya, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, biaya overhead tetap, dan biaya kemudian untuk yang biaya variable costing itu cuma 3 unsur gitu ya. Tadi biaya bahan baku langsung, biaya variabel, itu inti dari materi pertemuan 15. Nanti untuk tugasnya di rumah adalah kalian melakukan observasi pada usaha kecil di sekitar rumah kamu. Ya. Nah, contohnya mau usaha roti, laundry, konveksi, bengkel dan lainnya, pokoknya yang ada di sekitar rumah kamu aja, gitu ya. Menggunakan metode full costing dan variable costing, gitu ya. Nah, tugasnya dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Nanti kita bahas juga hasilnya, hasil yang kamu dapat dari usaha di sekitar rumah kamu apa, gitu ya, terkait dengan full costing dan variable costing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.